Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zikra, BP 2010-95-252 dari kelas jaringan komputer. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan cara melakukan routing menggunakan RIP. Di sini untuk langkah-langkahnya sama seperti video sebelumnya, yaitu untuk cara menambahkan router, PC, dan cara menghubungkannya dapat dilihat pada video sebelumnya. Selanjutnya, jika setelah dihubungkan, dapat dilihat pada PC atau laptop. Ini dipilih pada bagian desktop, lalu pilih IP konfigurasi. Lalu masukkan alamat IP pada alamat IP laptop. Lalu subnet masnya dan di port gateway-nya. Sama seperti video sebelumnya. Lalu untuk bagian router juga perlu ditambahkan networknya, perlu ditambahkan IP address untuk masing-masing interface-nya, yaitu gigabit Ethernet 0/0, 0/1, dan 0/2. Lalu port statusnya di-on-kan. Jika semua sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan penginputan network pada masing-masing router. Seluruh network yang ada pada topologi jaringan ini diinputkan pada masing-masing router. Contohnya pada router 5 ini, pilih pada bagian konfigurasi, lalu pada bagian routing pilih RIP. Lalu pada RIP ini bagian networknya kita tambahkan seluruh network yang ada pada topologi ini. Pada topologi ini terdapat 10 network, yaitu dari 192.168.52.0 sampai dengan 192.168.61.0. Baiklah, saya akan coba menambahkan masing-masing networknya, yaitu 192.168.52.0, lalu add, kemudian 192.168.53.0, lalu add, selanjutnya 192.168.4.0, lalu 192.168.55.0, oke, add 56, 7, 8, 10, akhir 92.168.61.0. Dapat dilihat pada layar yaitu ada 10 network, 52, 53, 54, 55, 56, 7, 58, 59, 60, dan 61. Lanjut untuk rute selanjutnya, lakukan hal yang sama, yaitu tambahkan dipilih pada bagian config, lalu pilih routing, kemudian pada bagian routing dipilih RIP, lalu ditambahkan seluruh network yang ada pada topologi jaringan ini. Pertama yaitu 192.168.52.0, lalu 192.168.53.0, lalu 192.168.4.0, dan 55, 56, 7, 8, 9,
Kemudian lakukan hal yang sama untuk router yang lainnya. Di sini saya sudah menambahkan untuk router 2, router 3, dan router 4. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita akan mencoba mapping dari PC 1 ke PC 2. Kita ulangi dari PC 1 PC 2 successful. Dapat dilihat pada layar kanan bawah successful. Kemudian kita akan coba ping dari PC 1, lalu pilih bagian desktop, lalu pilih command prompt. Dapat diketik ping alamat IP yang akan kita tuju. Contohnya di sini saya akan mencoba ping ke PC 3 itu dengan alamat IP 192.168.59.2. Nah, kita coba ulangi ping 192.168.59.2. Ping berhasil. Selanjutnya coba ping ke PC 4, ping 192.168.60.2. Nah, kita ulangi ping ke PC 4 192.168.60.2 juga berhasil. Kemudian ping ke PC 0, ping 192.168.61.2. Kita ulangi ping ke PC 0 itu 192.168.61.2. Dapat dilihat di sini semua paket yang akan kita kirimkan yaitu ada 4 dan sampai 4 dan tidak ada yang gagal. Selanjutnya kita akan coba ping dari PC 2 ke masing-masing PC yang lain. Pilih desktop, lalu command prompt, ping ke PC mulai dari PC 0 itu 192.168.61.2. Hasil selanjutnya ping ke PC 1 192.168.57.2. Ya, juga berhasil. Selanjutnya ke PC 3 ping 192.168.59.2 juga berhasil. Terakhir ping ke PC 4 192.168.60.2. Ping dari PC 2 ke seluruh PC juga berhasil. Dari kita akan coba ping dari PC 3 ke masing-masing PC yang lain. Pilih PC 3, lalu pilih desktop, command prompt, lalu ping ke PC 0 terus 92.168.61.2. Enter. Ping ke PC 0 dari PC 3 berhasil. Kemudian selanjutnya ping dari PC 3 ke PC 1. Lalu ping 192.168.57.2. Enter. Dapat dilihat pada layar ping dari PC 3 ke PC 1 juga berhasil.
Selanjutnya dari PC 3 ke PC 2. Ping 192.168.58.2. Enter. Kita dilihat ping ke PC 2 juga berhasil. Yang terakhir yaitu ke PC 4. Ping 192.168.60.2. Ping ke PC 4 juga berhasil. Yang terakhir yaitu kita akan coba ping dari PC 4 ke seluruh PC yang lain. Dari PC 4 lalu desktop dan command prompt. Ping ke PC 0 itu 192.168.61.2. Ping ke PC 0 berhasil. Selanjutnya ping ke PC 2 ping ke PC 1 192.168.57.2. Berhasil. Selanjutnya kita akan coba ping dari PC 4 ke PC 2. Itu element IP-nya 192.168.92.168.58.2. Enter. Dapat dilihat ping dari PC 4 ke PC 2 juga berhasil. Terakhir yaitu ping dari PC 4 ke PC 3 ke 92.168.59.2. Nah, ping dari PC 4 ke PC 3 juga berhasil. Jadi dapat dilihat pada topologi jaringan ini seluruh jaringan terhubung dengan baik, dan untuk melakukan ping dengan melakukan ping kita dapat melihat bahwa semua PC dapat terhubung ke masing-masing PC yang lain. Selanjutnya kita akan coba matikan salah satu interface pada router 2. Contohnya kita akan matikan bagian router 2 yang gigabit Ethernet 0/1. Lalu pilih router 2, lalu pada bagian konfigurasi, lalu bagian interface-nya kita matikan 0.1 dengan cara yaitu port statusnya kita off-kan. Dapat dilihat pada layar itu pada bagian jaringan yang 192.168.530 ini networknya mati. Jadi kita akan coba melihat apa yang terjadi pada tabel routingnya. Kita pilih pada router 2, lalu pilih bagian CLI, lalu enter, kita exit, lalu enter lagi, exit. Lalu kita akan tuliskan show IP route. Show IP route. Nah, dapat dilihat di sini pada router 2 ini untuk yang terhubung secara langsung pada router 2 yaitu 192.168.52.0. Dapat dilihat pada layar ini 192.168.52.0 terhubung secara langsung yaitu melalui gigabit Ethernet 0/0. Sedangkan selanjutnya untuk 54.0 dapat dilihat di sini 54.0 itu dari router 2 ini menuju ke 54.0 itu akan melewati satu router atau disebut juga dengan satu hop. Dapat dilihat pada show IP route-nya 192.168.54.0 ada dalam kurung 120/1. Itu menunjukkan bahwa kita akan melewati satu hop. Contoh selanjutnya untuk 192.168.55.0 itu akan melewati dua hop karena di sini pada bagian
network 192.168.53.0 kita matikan, maka dia akan melewati router 1 dan router 5. Dapat dilihat dia akan tertulis 120.2, itu menunjukkan bahwa dia melewati 2 router atau 2 hop, dan gigabit ethernetnya yaitu 0 per 0, yaitu melewati 192.168.51.2. Selanjutnya untuk network pada 192.168.56.0, seharusnya pada RIP ini dia akan memilih hop yang paling sedikit, dimana di sini seharusnya dia akan melewati 192.168.53.2, karena di sini 53 networknya di sini kita matikan, maka dia akan memilih jalur yang lain. Ini dia akan memilih melewati router 1 melalui gateway 192.168.52.1 menuju ke network 192.168.56.1. Ini dapat dilihat dia akan melewati 3 router atau 3 hop. Jadi di sini tertulis 120/3. Selanjutnya kita akan coba lihat apa yang terjadi jika kita tidak mematikan gigabit Ethernet 0 per 0-nya. So, kita on-kan lagi. Dan dapat dilihat pada layar semua network akan berwarna hijau yang menandakan bahwa terhubung. Semua network itu terhubung. Selanjutnya pada router 2 ini kita akan pilih bagian CLI, lalu exit, lalu kita ketikkan show IP route, enter. Dapat dilihat pada layar di sini yang mana yang tadi kita kalau menuju dari router 2 menuju ke network 192.168.56.0, kita harus melewati gateway 192.168.52.1. Tapi sekarang karena network pada 192.168.53.1 nya sudah kita hubungkan, maka dia akan melewati gateway 192.168.53.2. Dapat lihat di sini dari router 2 menuju ke 192.168.56.0, dia akan melewati satu hop, yaitu router 3. Buktinya yaitu dia akan melewati atau via 192.168.53.2. Mungkin kita coba untuk router selanjutnya. Kita akan coba matikan network yang terdapat pada router 4, itu yang 56.0. Yang 56.0. 192.168.56.1, kita akan coba off-kan port statusnya. Dapat dilihat pada layar statusnya sudah off. Jadi dari router 4, jika kita akan menuju ke 53.0, dia pasti akan melewati router 5, router 2, dan router 1, atau melewati gateway 192.168.55.1. Karena pada network 192.168.56.1 ini kita matikan. Dapat kita lihat, kita buktikan pada router 4, lalu pilih CLI, lalu enter, exit, lalu ketik show IP route. Dapat dilihat pada layar jika kita menuju ke 192.168.53.0,
Dilihat di sini untuk menuju ke 192.168.53.0 dia akan melewati 3 router, yaitu dibuktikan dengan 120/3 atau melewati 3 hop, yaitu melewati gateway 192.168.55.1. Kemudian kita coba untuk mengaktifkan kembali pada bagian interface Gigabit Ethernet 0/1-nya. Lalu kita coba lihat pada bagian CLI atau Show IP Route. Show IP Route. IP Route. Dapat lihat di sini kalau menuju ke 192.168.53.0 itu hanya melewati satu hop, yaitu melewati atau gateway 192.168.56.2, karena RIP ini akan memilih jalur yang lebih pendek untuk menuju ke satu jaringan tertentu atau network tertentu. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang tentang routing menggunakan RIP. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.